Halo semuanya, ini catatan anomali. Semua orang seharusnya pernah melihat video tentang orang-orang yang menjadi korban kasus dengan organisasi ilegal, tapi sebagian besar penonton mungkin hanya menonton dengan polosnya. Berpikir jika mempercayai orang-orang pasti memiliki masalah mereka sendiri. Sama sekali tidak mungkin bagi diri sendiri untuk dicuci otak indoktrinasi pikiran. Izinkan saya menggunakan analogi untuk mengatakan bahwa organisasi terlarang itu seperti kuman. Tentu saja ketika sistem kekebalan tubuh kuat, pasti dapat dilindungi dari serangan. Tetapi ketika resistensi memburuk, mudah untuk diserang olehnya. Hari ini saya akan menceritakan grup band Jepang yang dulu sangat populer. Vokalis ex-Japan, dia bergabung dengan organisasi ilegal selama 12 tahun karena dia dicuci otak oleh istrinya sendiri. Mengalami segala macam hal yang tak terbayangkan, akhirnya ini adalah kisah bagaimana bangun dari organisasi ilegal. Semoga cerita ini bisa membuat semua orang tahu bahwa hal semacam ini bisa terjadi pada siapa saja. Toshi, protagonis dari cerita hari ini, nama aslinya Deyama Toshimitsu, tahun 1965. Toshi lahir di prefektur Chiba, Jepang, yang ketiga di antara 3 bersaudara. Karena kakak paling tua yang tampan, nilai kakak kedua juga sangat bagus, Toshi yang menganggap dirinya biasa saja, selalu memiliki harga diri yang rendah di masa remajanya. Dibesarkan tanpa perhatian, tidak ada kepribadian tegas. Setelah sekolah menengah, Toshi dan Yoshiki yang tumbuh bersama dari taman kanak-kanak bepergian ke Tokyo. Ex-Japan yang mereka bentuk memicu gelombang musik rock visual Jepang. Kurang dari 1,5 tahun setelah debut resminya, dia sudah muncul di panggung Tokyo Dome. Bahkan mantan Perdana Menteri Jepang secara terbuka menyatakan bahwa dia adalah penggemar mereka. Tahun 1992, Toshi 27 tahun memulai aktivitas solo sambil mengurus bandnya. Dia merekrut kakak laki-lakinya untuk menjadi presiden kantor pribadinya. Tapi karena kakak tertua meninggalkan pekerjaannya dan mengambil uang perusahaan untuk pergi ke tempat hiburan malam untuk minum dan bersenang-senang, tidak hanya untuk Toshi, tetapi juga ex-Japan mendapatkan dampak negatif yang besar. Karena putus asa, Toshi membiarkan kakak tertuanya pergi dan menyuruh temannya menjadi presiden. Tapi pada akhirnya, teman itu juga punya masalah dengan uang. Tidak cocok dengan Toshi lagi. Pada waktu bersamaan, ibu Toshi juga sangat aneh. Dia akan mengundang penggemar ex-Japan untuk mengunjungi rumah di kampungnya, menampilkan foto Toshi dan Yoshiki kecil kepada penggemar tanpa persetujuan mereka. Tapi yang lebih ekstrim lagi, ada rumor kalau ibu Toshi masih akan menagih uang fans. Melihat keluarga dan teman tersayangnya menghasilkan banyak uang sendiri, Toshi mulai kehilangan kepercayaan pada orang lain. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa bahwa dia juga merasa bersalah. Toshi selama ini merasa sangat kesepian, sampai seorang wanita muncul mengisi kekosongan di hatinya. Mei 1993, Toshi sedang mengcasting seorang tokoh utama wanita untuk drama panggungnya Hamlet. Ketika semua gadis secara aktif menampilkan diri di audisi, seorang gadis yang sangat pendiam malah menarik perhatian Toshi. Dia adalah Moriyako yang menjadi istri Toshi setelah menjadi penyanyi. Saat itu Toshi memilih Moriyako untuk menjadi peran kekasihnya dalam drama panggung tersebut. Tentu saja Toshi tidak berpikiran bahwa keputusan itu dapat mengubah hidupnya. Setelah drama di atas panggung, Toshi pergi ke Los Angeles untuk bekerja, tapi Moriyako terus menghubunginya. Aku tidak tertarik pada seorang Toshi dari ex-Japan. Aku hanya memikirkan dirimu. Surat seperti ini, Moriyako mengirim pada Toshi setiap 3 hari. Langkah ini dengan cepat menangkap Toshi yang sangat kesepian. Musim gugur 1994, setelah Toshi kembali ke Jepang, keduanya resmi mulai berpacaran. Pada tahun 1995, karena ex-Japan mulai memasuki pasar luar negeri, pemimpin grup Yoshiki meminta vokalis Toshi untuk meningkatkan pengucapan bahasa Inggrisnya. Tapi tidak peduli seberapa keras Toshi berlatih, dia merasa bersalah karena tidak memenuhi persyaratan. Kali ini Moriyako muncul lagi untuk menghibur Toshi. Dia memberitahu Toshi bahwa dia stres karena dia memaksakan dirinya untuk melakukan
sesuatu yang tidak dia sukai. Dia harus melepas aksesoris dan rias wajahnya dan menjadi dirinya yang sebenarnya. Kemudian pada tanggal 31 Desember 1996, Toshi yang selalu berpakaian berlebihan di tur nasional, tidak berambut pirang dan tidak berdandan, hanya berdiri di atas panggung dengan jas hitam. Penampilan yang sangat penting bagi sebuah band rock bisa ditinggalkan. Bayangkan seberapa besar pengaruh Moriyako terhadap Toshi. Tapi cuci otaknya tentang Toshi baru saja dimulai. Suatu hari di musim dingin tahun 1996, Moriyako memainkan musik murni penyembuhan di rumah, mendengarnya dan tiba-tiba menangis. Lalu aku tiba-tiba menyuruh Toshi untuk berhenti menjadi ex-Japan lagi. Jika ingin bernyanyi harus menyanyikan lagu penyembuhan semacam ini. Februari 1997, Toshi dan Moriyako resmi menikah. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, ia mengusulkan untuk berhenti dari ex-Japan, meskipun kepala resimen dengan mudah menyetujui permintaannya, tapi anggota grup lainnya terutama gitaris Hide Matsumoto Hideto sangat menentang. Tapi Toshi bersikeras, dia tidak ingin melakukan rock and roll lagi. Ex-Japan tidak dapat menemukan orang lain yang dapat menggantikan posisi vokalis seperti Toshi, lalu dibubarkan pada 22 September. 何度も考えましたが、今の時点では解散をせざるを得ない状況だと判断し決意しました。17年間やってましたから、人生みたいなもんですね。 Karena beritanya terlalu mendadak, banyak penggemar sangat terkejut, dan Toshi juga memutuskan kontak dengan keluarga dan bandnya, memulai 12 tahun cuci otak. Beberapa bulan setelah keluar dari band, Moriyako memberitahu Toshi bahwa ada musikal khusus di ruang bawah tanah. Setelah meminta Toshi untuk pergi bersamanya ke ruang bawah tanah, di dalamnya ada musik penyembuhan, dan Moriyako dengarkan sebelumnya. Puluhan orang duduk di kursi, mendengarkan musik dengan kepala tertunduk. Kemudian propagandis organisasi ilegal Masaya muncul. Masaya bernyanyi bersama dengan musik, yang lain mulai menangis. Toshi juga curiga pada saat itu. Apakah itu agama yang aneh? Tapi ketika dia melihat bahkan istrinya menangis, dia mulai ragu. Apakah masalah ada pada dirinya sendiri? Konser aneh ini berlangsung 1,5 jam. Setelah selesai, staf memberitahu Toshi, Masaya dapat bertemu dengannya secara khusus. Toshi masih belum sadar. Moriyako sudah menyetujui. Setelah pertemuan itu, Masaya mulai berbicara tentang kehidupan legendarisnya, debut sebagai penyanyi di sekolah menengah, berubah menjadi komposer pada usia 18, sudah ada beberapa perusahaan di awal usia 20-an tahun. Pada usia 27 tahun, ia menjadi direktur termuda dari sebuah perusahaan Jepang yang terdaftar pada saat itu. Tapi yang paling menarik Toshi adalah album Masaya dinominasikan untuk rekor emas. Hal ini membuat Toshi yang juga seorang musisi sangat memujanya. Tapi Masaya tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, mengatakan bahwa meskipun dia sangat sukses, dia merasa kosong di dalam hatinya. Dan satu-satunya cara untuk bahagia adalah dengan mengambil kursus pencerahan diri. Ini berhasil membangkitkan ketertarikan Toshi dengan hati yang kosong. Ditambah Moriyako di samping untuk mengatakan hal-hal baik. Toshi membayar 140.000 yen sekitar 17.470.000 mendaftar untuk apa yang disebut kursus dengan istrinya. 27 September 1992, kursus 3 hari secara resmi dimulai. Yang pertama adalah apa yang disebut berbagi, bahwa setiap siswa harus membagikan dirinya sendiri. Semakin tragis masa lalu, semakin banyak pujian yang didapatkan dari Masaya. Peristiwa masa kecil yang dibagikan oleh Toshi diperbesar tanpa batas oleh Masaya. Ingatan Toshi juga mulai terdistorsi. Langkah pertama suci otak sudah dimulai. Setelah itu ada yang disebut pengobatan. Masaya meminta Toshi untuk membayangkan kasur yang digulung sebagai keluarga. Kemudian dia melampiaskan semua keluhannya terhadap keluarganya. Toshi tiba-tiba berteriak dan mengatakan betapa dia membenci saudara laki-laki dan ibunya, dan menampar kasur dengan keras. Bukan hanya ingatan yang terdistorsi oleh Toshi sekarang, bahkan hati ditanam dengan kebencian.
Untuk langkah ketiga, umpan balik. Sederhananya itu adalah bagian di mana siswa lain memukul dan memarahi Toshi. Bahkan istrinya terlibat. Katanya dia orang yang egois. Umpan balik ini berlangsung selama berjam-jam. Dengan kata lain, siapapun dapat memilih masalah mental pada hari terakhir upacara kelulusan. Masaya memberi Toshi buket bunga. Selamat atas kelulusannya. Siswa lain bertepuk tangan untuk merayakannya. Saat ini Toshi telah sepenuhnya dicuci otak. Dia benar-benar meneteskan air mata. Bersumpah akan menjadi orang baru di masa depan. Dalam nama cinta untuk merawat dunia dan anak-anak. Setelah itu Toshi secara teratur berpartisipasi dalam kursus Masaya. Bahkan harus membayar ratusan ribu yen setiap kali. Masaya mengatakan membiarkan orang yang egois seperti Toshi yang menghabiskan uang dan menghancurkan planet ini. Dibutuhkan orang yang tidak mementingkan diri sendiri seperti dia untuk menghabiskan uang, untuk berkontribusi pada bumi. Jadi Toshi mendedikasikan pendapatan bulanan beberapa juta yen, ditambah tabungannya puluhan juta yen untuk Masaya dan istrinya 10 bulan setelah menikah. Uang Toshi habis. X Japan mengadakan konser perpisahan pada tanggal 31 Desember 1997. Karena pembubaran mendadak, Toshi juga menghadiri konser. Toshi yang terlihat sangat sama di atas panggung sebenarnya 1 detik sebelum pernah pergi dipukuli. Masih menjadi umpan balik yaitu dipukuli. Toshi berteriak di atas panggung pada saat ini. Suara seorang pria membangunkan Toshi. Dia adalah gitaris Hide, tapi momen ini menjadi perpisahan. 2 Mei 1998, Hide meninggal dunia. Pada hari pemakaman, puluhan ribu penggemar berkumpul di luar venue. Toshi juga hadir untuk mengantarkan kepergian Hide. Tapi pada hari itu, Toshi juga telah dipukuli oleh organisasi. Masaya juga memberitahu Toshi jika Toshi meninggalkannya, akhir akan sama dengan Hide. September 1998, sebuah majalah mengabarkan bahwa Toshi dicurigai dicuci otak. Toshi keluar untuk melawan. Bahkan Masaya dan Moriyako juga di TV untuk mengklarifikasi. Toshi sangat bersemangat untuk membela mereka di acara itu, namun sebenarnya seluruh konten diajarkan kepadanya oleh Masaya untuk menghasilkan uang ke Masaya. Mantan vokalis band rock itu sebenarnya membawa album ciptaan Masaya ke toko video untuk dijual, juga pergi ke berbagai tempat untuk pertunjukan bisnis. Saat Toshi tampil, dia hanya bisa menyanyikan musik penyembuhan, sering meneteskan air mata. Bahkan dengan perubahan yang begitu besar, banyak penggemar X Japan masih pergi ke tempat tersebut untuk mendukungnya. Dan semua uang yang diperoleh diberikan kepada Masaya dan istrinya. Tapi saat ini sang istri pindah ke Masaya untuk berlatih bersamanya, dengan alasan ingin berlatih dan tidak bisa hidup dengan orang hina seperti Toshi. Ini berlangsung selama beberapa tahun sampai suatu hari di bulan September 2006, pertama kali Toshi melawan Masaya menimbulkan kecurigaan. Hari ini mantan manajer X Japan menemukan Toshi mengundang dia untuk mengatur ulang band X Japan. Tentu saja Toshi menolak karena Masaya terus mengajarkan bahwa musik rock adalah dosa. Adalah ide yang membuat para remaja merosot. Dia dengan cemas ingin memberitahu Masaya bahwa dia menolak untuk ikut. Berpikir bahwa Masaya akan memuji dia karena melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi ketika Masaya mendengar bahwa remunerasi untuk berpartisipasi adalah 300 juta yen, sekitar 37 miliar 400 juta, dia ternyata meminta Toshi untuk menyetujui permintaan reorganisasi. Ini membuat Toshi yang selalu percaya pada Masaya menjadi banget keraguan. Dua hal lagi membuat Toshi semakin sadar, salah satunya adalah bahwa Masaya terlibat dalam gugatan. Toshi melihat Masaya sebagai bangsawan yang biasa ketika dia diinterogasi oleh seorang pengacara, yang membuatnya menyadari bahwa Masaya sangat rentan. Hal ini juga karena Masaya mengatur Toshi untuk menghadiri berbagai makan malam selebriti untuk menghasilkan lebih banyak uang. Toshi yang memutuskan kontak dengan semua orang dengan kesempatan untuk kembali berhubungan dengan dunia luar,
kemampuan berpikirnya berangsur-angsur kembali normal dan menjadi semakin curiga terhadap Masaya. Oktober 2007, ex-Japan merestrukturisasi dan membuat comeback. Toshi memberikan semua uang yang dia peroleh untuk Masaya. Biaya makan hariannya hanya 500 yen, sekitar 62.420 rupiah. Selain bekerja, dia harus dipukuli oleh organisasi setiap hari. Tidur hanya 1-4 jam. Ini memberinya ide untuk melarikan diri dari organisasi. Juli 2009, Toshi melarikan diri dan bersembunyi sendirian. Sudah lama pemukulan terhadapnya membuatnya sangat takut. Setiap kali melihat panggilan dari Moriyako, Toshi menjadi sangat gugup hingga dia muntah. Sampai 7 Juli, Toshi memiliki rekaman untuk dihadiri. Tapi ketika Toshi datang di pintu studio rekaman, menemukan Moriyako juga di sini. Meskipun Toshi berjuang dengan berlari ke studio, tapi dia dalam 12 jam rekaman tidak meminta bantuan siapapun. Setelah dia selesai rekaman, dia didorong ke dalam mobil oleh anak buah Moriyako dan dibawa pergi, memukul dia lagi dan tidak berhenti sampai jam 4.30 pagi. Kali ini Toshi tidak ingin kabur sama sekali. Dia merasa seperti dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari mereka. Namun tak lama kemudian, hal tak terduga menyelamatkan Toshi. 22 Oktober 2019, meskipun ex-Japan telah comeback, tapi Toshi melanjutkan pertunjukan solonya. Saat dia sedang berlatih karena kurang tidur dan dipukuli sampai jatuh, presiden grup band yang mengundangnya ke pertunjukan segera membawanya ke rumah sakit. Ketika Toshi bangun dan tahu bahwa presiden telah memberitahu Moriyako, dia tidak peduli. Ingin segera meninggalkan rumah sakit. Melihat Toshi begitu ketakutan dan bertekad, presiden membawanya ke rumah temannya dan bersembunyi. 26 Oktober 2009, Toshi menulis pernyataan kepada Moriyako dan Masaya, memutuskan hubungan dan menyewa pengacara untuk menuntut mereka berdua. Dengan korban lainnya, setelah penyelidikan ditemukan bahwa selama 12 tahun, Toshi telah ditipu setidaknya 1, miliar yen, sekitar 187 miliar 200 juta oleh Masaya, dan juga mengetahui bahwa Moriyako mengenal Masaya sudah lama. Artinya, keduanya merencanakan penipuan ini dengan Toshi sebagai target sejak awal. Namun meski begitu, mereka berdua tidak dihukum pada akhirnya. Toshi baru saja mendamaikan kemenangan dan mendapat kompensasi uang, sedangkan Masaya dan Moriyako mengubah nama mereka dan menggunakan musik penyembuhan yang mereka buat terus menipu. Saya harus mengagumi profesionalisme Toshi, bahkan di lingkungan seperti itu, untuk waktu yang lama. Selama berdiri di atas panggung, dia masih bisa tampil begitu mendalami. Baiklah, video kali ini sampai di sini. Jika Anda menyukai video saya, sukai, komentari, dan bagikan. Subscribe Anda adalah dukungan terbesar saya. Sampai jumpa lain waktu, sampai jumpa.